Ada malah yang menerima bansos ternyata rumahnya berlantai 3. Ada juga yang mobilnya 2. Sementara yang benar-benar harus menerima bansos tidak menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Busta Minarda. Saya doakan penonton channel YouTube Busta Minarda, semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat BN dimanapun berada, kita baru saja dihebohkan oleh belusukannya Presiden Joko Widodo mengantarkan sembako dan obat ke rumah-rumah penduduk di kawasan DKI Jakarta. Pro kontra terjadi karena ada yang menganggap bahwa porsi mengantarkan bantuan itu tidaklah perlu langsung seorang presiden. Seharusnya presiden dalam kondisi yang seperti sekarang ini langsung memegang kendali penanganan COVID-19, bukan mengantar-gantar sembako ke rumah-rumah penduduk. Tetapi kita tentu bisa juga mengambil positifnya bahwa ini mungkin saja bisa menambah semangat warga. Tetapi persoalannya lagi, apakah bisa Bapak Presiden mengantarkan ini ke seluruh rumah penduduk Indonesia? Sebab kalau nanti ke sini Bapak Presiden mengantarkan langsung ke rumahnya, ke sini tidak, nanti yang diantarkan oleh Bapak Presiden ke rumahnya akan merasa gembira, akan merasa tersanjung. Tapi yang tidak diantarkan oleh presiden, apalagi yang tidak mendapat sama sekali, seperti yang disampaikan oleh Ibu Mensos kita, sampai saat ini masih ada malah daftar penerima bansos ini yang belum seharusnya menerima bisa menerima. Bahkan Ibu Mensos ini menemui ada malah yang menerima bansos ternyata rumahnya berlantai 3. Ada juga yang mobilnya 2. Sementara yang benar-benar harus menerima bansos tidak menerima. Jadi kalau saja di Jakarta Bapak Presiden mengantarkan langsung ke rumahnya, tapi di Papua, di Kalimantan, atau di Sumatera, atau di Sulawesi tidak. Ini untuk kan sedih hatinya. Akan tetapi jawaban simpel yang biasanya ada pada kalang birokrasi atau pengambil putusan, apapun langkah atau keputusan yang diambil pemimpin tentu tidak mungkin memuaskan semua orang. Namun terlepas dari itu, yang menarik sekarang ini adalah seorang YouTuber yang juga seorang ustadz, Ujang Bustami. Ujang Bustami itu membagi-bagikan uang langsung, tapi uang pribadinya kepada warga. 100.000, 50.000 dibagi-bagikannya. Dia menghabiskan uangnya 400 sampai 500 juta. Kalau seorang Ujang Bustami membagikan uang pribadinya langsung kepada warga dengan mematuhi protokol kesehatan, tentu ini menarik. Dan dia pun tidak ada yang menyesali kalau ada orang yang harusnya dapat tidak dapat. Coba ini uang pribadinya, dia tidak harus daftar dulu. Jadi menarik mungkin di saat sekarang ini apa yang dilakukan oleh YouTuber Ujang Bustami.
Dan ini mungkin juga bisa mengetuk hati orang-orang yang punya kelebihan rezeki di saat-saat sulit sekarang ini, bisa berbagi kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan. Andaikan saja ada rakyat sekarang ini yang untuk beli susu anaknya saja tidak ada, tiba-tiba dia dapat uang cuma-cuma 50.000. Wah, besar sekali rasanya. Lebar sekali uang kertas 50.000 bagi orang sekarang yang beli susu anaknya ada 10.000 tidak ada uang. Seperti diberitakan Merdeka.com di bawah judul "Peduli Sesama, Ustadz Ujang Bustami bagikan uang hingga 500 juta ke warga saat PPKM." Merdeka.com, Ustadz sekaligus YouTuber asal Cirebon Ujang Bustami baru-baru ini mencuri perhatian. Ia diketahui membagikan sendiri berlembar-lembar uang 50.000 kepada warga, termasuk para petugas yang berjaga di beberapa titik penyekatan PPKM darurat. Atas aksi uniknya ini, para pengguna jalan lantas menghampiri sosok ulama yang karib disapa UU itu untuk mendapatkan uang hingga meminta foto. Ini bantuan murni dari saya sendiri, bantuan selama PPKM darurat. Saya bagikan semua untuk warga yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kata Ujang Bustami, Kamis 15 bulan 7 2021, melansir Liputan 6. Ini satu berita dari Detik News di bawah judul "Malam-malam Jokowi belusukan ke Jakarta Utara bagikan sembako dan paket obat." Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi belusukan ke pemukiman warga di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara. Jokowi membagikan sembako dan paket obat untuk pasien COVID-19. Kunjungan Jokowi itu terlihat dalam video yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 15 Juli 2021. Jokowi datang ke Sunter Agung sekitar pukul 20.52 WIB. Jokowi yang mengenakan jaket warna coklat itu tampak berkeliling meninjau situasi. Dia kemudian membagikan langsung sembako ke rumah warga. Jokowi tampak berbincang sebentar dengan penghuni rumah. Mereka yang dikunjungi Jokowi terlihat gembira. Ini juga enggak pergi, tanya Jokowi. "Enggak, saya di rumah Pak," jawab salah seorang warga. "Ini," kata Jokowi sembari membagikan sembako. Jokowi mengatakan pembagian sembako ini merupakan tahap awal. Menurutnya ada ratusan ribu ton beras yang akan dibagikan ke warga. Malam hari ini saya berada di Kampung Sunter Agung dalam rangka mengawal pemberian sembako kepada masyarakat yang ini nanti akan diberikan menyeluruh. Yang sudah kita siapkan 200.000 ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog, ujar Jokowi. Selain itu, Jokowi juga membagikan paket obat kepada warga yang terpapar COVID-19. Ada beberapa paket obat yang disiapkan. Saya juga membagikan apa itu paket obat, baik yang untuk gejala ringan, paket 1, dan paket 2 gejala sedang, dan juga paket ketiganya. Yang pada awal ini kita akan membagikan 300.000 paket obat. Kemudian nanti minggu depan akan diteruskan untuk paket kedua 300.000 yang berikutnya, ujar Jokowi. Kita harapkan dengan pembagian sembako ini dan juga paket obat-obatan serta vitamin dan suplemen itu, masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi penyebaran pandemi COVID-19, imbuh Jokowi. Jadi bagaimana kita melihat Presiden kita membagikan paket sembako dan obat-obatan dengan cara belusukan. Namun Ujang Bustami tidak kalah pula dengan ini. Dia membagikan uang pribadinya sendiri, bukan uang negara. Semoga kedua-duanya sama bermanfaat. Semoga COVID-19 pergi secepatnya dari Indonesia, dari bumi Nusantara, dan dari dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.